siapa yang paling pertama menolak tentang keberadaan Allah di atas arsy? Dari mana asal usul akidah tersebut? Dikatakan di sini dan siapa yang paling pertama mentakwil kalimat istawa menjadi istaula. Dan dari mana sumbernya? Apakah dari Islam atau dari luar Islam? Insyaallah kita baca huwal jahad bin dirham wa aqadaha 'anil jahm. Yang pertama yaitu yang paling pertama mengungkapkan menyampaikan menyebarkan akidah tersebut yaitu Al-Ja'ad bin Dirham. Dan dia mengambilnya dari Al-Jahad bin Safwan. Siapa Al-Jahad bin Safwan? Al-Jahad Jahmiyah. Ya. Yang pertama yang membentuk firqah Jahmiyah yang mereka menolak seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak seluruh sifat Allah dengan dalil atau dengan akal mereka katakan apabila kita mengatakan Allah Maha mendengar, maka makhluk juga Maha mendengar atau makhluk juga mendengar. Dikatakan Allah berbicara, makhluk juga berbicara. Mereka menolak seluruh sifat Allah, dikatakan sifat Allah ada pada makhluk. Subhanallah, ini kesesatan dan itu tersebar. Ya. Rinciannya ataupun cabang dari peranakan dari mereka itu Asy'ari dan juga yang lainnya seperti Mu'tazilah itu. Namun Jahmiyah itu yang paling pertama yang sesat ataupun tergelincir dalam hal asma sifat. Dikatakan di sini dia mengambil wakila inna ja'at aqadaha min aban. Ja'at dikatakan juga Al-Ja'ad mengambilnya dari Aban ibn Sama. Ada dua pendapat. Yang pertama dari Jahm bin Safwan dan dia merupakan pemuka dari Jahmiyah. Atau dikatakan juga Ja'ad mengambil dari Aban ibn Sam'an dan Aban ibn Sam'an mengambil dari Talut, ya. Talut. Kemudian dia Talut ibn Labid ibn Aqsam mengambil dari Labid ibn Aqsam al-Yahudi as-Sahir. Ada pendapat yang mengatakan hal tersebut, akidah sesat tersebut, ya, itu diambil dari seorang Yahudi. Ini dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian wastadallu biqauli syair. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan syair. Ya, salah satu sumber pengambilan kaidah-kaidah bahasa Arab selain Al-Qur'an dan Sunnah juga syair para orang-orang Arab di zaman mereka itu. Mereka mengambil kaidah-kaidah bahasa Arab menggunakan syair-syair yang tertulis di zaman bahasa Arab ketika bahasa tersebut masih bahasa Arab fusha. Ya, orang-orang Bali, orang-orang yang masih berbahasa dan berbahasa Arab yang fusha. Qala qad istawa bishrun 'ala al-Iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Ini dalil mereka. Ya. Mereka berdalil dengan syair, bukan dengan Al-Quran. Mereka tidak mengutamakan dalil dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Namun mereka membantah Al-Quran dengan dalil syair. Subhanallah. Begitulah kaidah para ahli bidah, orang-orang sesat. Mereka mencari-cari dalil untuk menyesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Apa makna syair tersebut? Qad istawa ya, kita bahas. Sungguh telah istawa Bishrun, ya, pada zaman itu orang bernama Bishrun, 'ala al-Iraqi. Dia telah menguasai Al-Iraq. Ya, min ghairi sayfin wala damin mihraqi, tanpa pedang dan tanpa pertumpahan darah. Ya, tanpa pedang dan tanpa pertumpahan darah. Di zaman tersebut Khalifah Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah Islam di Irak. Dia katakan pada saat itu kisahnya Bishrun diberikan izin duduk di singgasananya. Ya. Diberikan izin untuk duduk di singgasananya. Maka di sini mereka memaknai istawa dengan duduk, menempat, ya, menempat. Jadi mereka mengatakan Bishrun telah menguasai Al-Iraq karena dia telah diberikan izin duduk saja sebenarnya, ya, untuk duduk saja. Min ghairi sayfin, tanpa perang, tanpa pedang, wala damin mihraqi, tanpa pertumpahan darah. Yang mereka menggunakan syair tersebut. Apakah syair tersebut ada ataupun apakah syair tersebut sah? Ada yang mengatakannya apa tidak? Di sini dibantah oleh Syekh.
ar-raddu 'ala man istadalla bi qaulil akhtar. Jadi syair tersebut disebutkan yang mengucapkannya adalah al-akhtar. Ya. Jadi Labid bin Aqsam al-Yahudi mengambilnya dari syair yang diucapkan oleh al-akhtar. Siapa itu al-akhtar? Dia Nasrani. Ya, ini bercabang-cabang kepada di luar Islam sebenarnya. Di luar Islam, ar-raddu 'ala man istadalla bi qaulil akhtar awalan, ya, bantahan kepada orang yang berdalil dengan dalil syair tersebut. Awalan hadzal bait qila la yu'lam qailuhu. Yang pertama, bait atau syair tersebut tidak diketahui dengan pasti keabsahan, kesahihannya, siapa yang mengucapkannya. Kemudian waqila huwal akhtar, dikatakan juga itu akhtar. Al-akhtar, siapa itu akhtar? An-Nasrani, seorang Nasrani. Bagaimana seorang berdalil dengan hal yang besar tentang akidah Islam dengan pendapat ataupun perkataan seorang yang bukan muslim? Di sinilah letak kesalahan mereka. Waqila lil bu'ain. Kemudian thaniyan, bantahan yang kedua, sawabu hadzal bait, yang betul dari ada yang mengatakan ini betul, syairnya tersebut benar disampaikan oleh akhtar. Namun mereka mengubah istawa dari istaula menjadi istawa. Asal dari kalimatnya adalah ya Bishrun qad istaula, itu yang sebenarnya. Bishrun telah menguasai istaula. Mereka mengganti istaula dengan istawa. Dengan apa? Dengan dalil bahwasannya istaula maknanya bisa bermakna dengan istaula. Apa makna istawa? Meninggi. Adapun istaula menguasai. Ya sebagaimana kita katakan pintu, jendela, tidak ada hubungannya. Rumah, ya, kebun. Sama itu istawa meninggi, istaula menguasai, dua kata yang berbeda. Itulah yang makna yang dikatakan dengan takwil. Apa itu takwil? Menafsirkan suatu ataupun menerjemahkan sebuah kata dalam bahasa Arab didatangkan dengan makna yang tidak ada hubungannya dengan makna tersebut. Itu makna dari takwil. Ada takwil secara ringkas. Kemudian wa huna yantahil iskal id laisa fi istawa hatta tuhman ala ma'na istaula. Di sini selesailah pembantahan tersebut. Jelas bahwasannya dalil mereka yang pertama, ada yang mengatakan dalil tersebut tidak ada yang mengucapkannya, jadi kita harus siapa yang mengucapkannya. Kalaupun ada yang mengucapkannya, mereka telah menggantinya. Bukan maknanya, bukan kata tersebut istilah bukan istawa, namun istaula. Mereka menggunakan dalil yang sebenarnya dalil tersebut sangat rumit dan mereka mencari-cari, bahkan mencari dari orang Yahudi, orang Nasrani, dan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tersebarlah akidah tersebut dan diyakini oleh banyak kaum muslimin. Disinilah pentingnya mempelajari akidah. Pentingnya mempelajari akidah. Seseorang yang membela akidah, orang-orang yang sesat membela akidah yang dibawa oleh orang-orang kafir, ya ini sangatlah berbahaya bagi kaum muslimin. Kemudian bantahan ketiga talitan gila, inna bishawan jalasa ala kursi Abdul Malik bin Marwan bi'idnihi fadakhala syair wa qala hadzal bait. Nah, dikatakan juga itu seperti yang kita bacakan tadi. Bishran pada zaman itu pada zaman tersebut di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ia duduk di kursi ataupun di singgasana, dia duduk. Dan Abdul Malik bin Marwan tidak melarangnya, dia mengizinkannya. Kemudian datang orang mengatakan, qad istawla Bishrun 'ala al-Iraqi. Sesungguhnya Bishrun telah menguasai Irak. Ini merupakan dalil yang digunakan oleh mereka. Dan dalil tersebut tidaklah bermakna ataupun dalil tersebut bukanlah sumber dari pengambilan akidah Islam, bukanlah sumber dari pengambilan akidah Islam. Kemudian rabi'an hadzal ma'na ankarahu a'immatul lughah kama naqala Abu al-Mudhaffar fil idah. Su'ila al-Khalil hal wajadta fil lughah istawa bima'na istawla? Qala hadza la ma ta'rifuhu al-Arab wa la huwa jaizun fi lughatiha. Sekarang pembantahan dari ulama-ulama bahasa Arab. Apakah istawa bermakna istawla? Ya, mereka mengatakan, apakah engkau mendapatkan istawa itu bermakna istawla dalam kaidah-kaidah ataupun dalam bahasa Arab? Ia mengatakan hadza ma la ta'rifuhu al-Arab. Orang Arab tidak pernah tahu hal tersebut. Maknanya orang Arab tidak pernah
Kalau ditanyakan apakah istawa, bermakna istaula, orang Arab mengatakan ini hal yang asing. Hal yang asing. Ini bukan bahasa Arab. Ya, secara singkatnya ini bukan bahasa kami. Ya, itu orang Arab. Dikatakan wala wajahizun fi lughatina, dan itu tidak diperbolehkan di bahasa kita. Bantahan dari Al-Quran, dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dari bahasa Arab, dari fitrah, akal, seluruh dalil telah kita sebutkan. Kemudian khamisan badan selanjutnya, hadza tafsir lam yaqil bihi ahad, lam yaqul bihi ahadun min as-salaf wa awwalu man qala bihi ba'd al-mu'tazilah wal jahmiyah akhadhuhu min al-yahudi wal falasifah wa dzakarahu anhum Abu al-Hasan al-Asy'ari fi kitabih al-maqalat wal ibanah. Tafsir bahwa tafsir istawa yang ditakwil menjadi istaula itu tidak pernah diucapkan oleh para ulama-ulama salaf. Yang awal, yang paling pertama mengucapkan yaitu dari kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah, kemudian Jahmiyah. Ya, wajar saja mereka menolak seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengambil dari al-Yahudi. Ya, mereka mengambil dari Yahud. Dan falasifah, dan orang-orang ahli filsafat. Wa dzakara anhum Abu Hasan al-Asy'ari, kemudian Abu Hasan al-Asy'ari, ya, yang mereka disebutkan sebagai imam akidah Asy'ari, mereka menolak sebagian sifat Allah, mengimani sebagian sifat Allah. Dikatakan Abu Hasan al-Asy'ari bertobat, telah bertobat kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun buku-bukunya masih dipelajari, buku-bukunya masih tersebar. Dan ada buku-bukunya yang terakhir seperti yang dibacakan Al-Maqalat wal Ibanah tersebut membantah akan akidah tersebut. Nah, ini pembahasan terlalu banyak kualifikasi, ya. Kemudian kita bacakan sadisan ingkana hada, tentunya bantahan tersebut menguatkan kita seorang muslim akan bahwasanya pendapat tersebut merupakan pendapat yang menyimpang. Para ulama mengumpulkan banyak pembantahan untuk membantah akidah dan membela akidah Islamiyah. Sadisan, in kana hadzal ma'na ma'luman fil lughah al-arabiyyah, fala budda an yadhkurullah fil Qur'an li'annahu bil lughah al-arabiyyah. Kalaulah makna tersebut maklum, diketahui dalam bahasa Arab, maka tentu saja Allah akan menjelaskan di Al-Qur'an dan di Sunnah. Mengapa Allah hanya mengucapkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa tanpa menjelaskan makna apa istawa? Karena orang Arab di zaman tersebut paham makna tersebut, paham mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, al-istiwa ma'lumun wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bidah. Istiwa itu perkara yang maklum, diketahui, orang Arab paham istiwa itu apa. Istiwa itu maknanya berada di atas, irtafa'a, irtifa'un, berada meninggi di atas makhluknya, itu istawa dalam Al-Quran. Nah, kata Imam Malik, istiwa itu maklum, diketahui oleh orang Arab. Wal iman bihi wajibun, iman terhadapnya wajib. Apa makna wajib? Kita meyakini dan menetapkan bahwasanya Allah berada di atas segala makhluknya, itu maknanya iman kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bihi wajibun wa su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana Allah di sana, bagaimana itu merupakan perkara yang bid'ah, tidak pernah ditanyakan atau tidak pernah diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari mana kita dapatkan penyimpangan tersebut? Ikhwan fillah, ketika Islam telah dimasuki dengan ilmu kalam, ilmu falsafah, itulah sumber dan awal terjadinya kesesatan dalam hal akidah, termasuk dalam hal permasalahan ilmu Allah, di mana Allah, dan banyak lagi bantahan-bantahan dari ikhwan fillah rahimanillah. Ya, kita baca yang nah, apabila istawa bermakna istaula, istawa bermakna menguasai, maka dikatakan di sini lazima anna Allah qabla an yastawli kana ajizan. Maka kalau Allah katakan Allah telah menguasai arsy, maka sebelumnya arsy ada yang menguasainya.
Ya, ketika katakan saya menguasai ataupun seorang raja menguasai telah menguasai Irak atau negara lain, maka sebelumnya ada yang menguasai, dan ini perkataan yang kufur. Nah, Allah merupakan Allah Rabb semesta alam, Allah semesta alam. Dan untuk apa kita katakan Allah mengulang ayat tersebut? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau maknanya Allah menguasai arsy, Allah menguasai arsy, Allah menguasai arsy. Ini berbuat makna yang tidak menunjukkan kekuasaan, bahkan ini menunjukkan kelemahan Allah. Bagaimana Allah menyebutkan bahwasanya Allah telah menguasai arsy dan sebelumnya arsy dikuasai oleh orang lain? Itu makna istaula. Itu makna istaula. Istaula dalam bahasa Arab, seseorang menguasai suatu daerah ataupun suatu hal yang sebelumnya hal tersebut telah dikuasai oleh orang lain. Itu makna istaula. Dan ini merupakan bantahan dari sisi bahasa Arab. Kemudian ashiran faqauluhum hada huwa tahrifun nusus min ghairi min aini tahrifil yahudi tamaman. Ini kaidah yang sangat luar biasa. Rahimahullah. Dikatakan tahrif, takwil mereka tersebut terhadap Al-Quran itu benar-benar sama dengan takwil yang dikatakan oleh orang Yahudi di ayat Al-Quran. Apa kata Yahudi? Ketika Allah wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu shi'tum raghadan wadkhulul baba sujada wa qulu hiqqatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Ketika itu Allah memerintahkan orang Yahudi mengucapkan hiqqah. Apa makna hiqqah? Hiqqah anhu dzunubana. Maknanya ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya. Allah memerintahkan mereka mengucapkan bertobatlah kalian, ya. Katakan hiqqah. Namun apa mereka katakan? Hinta. Ini Yahudi. Ya, mereka orang-orang yang pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ayat selanjutnya, "Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum, fa anzalna 'ala alladziina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun." Ya, mereka orang-orang yang zalim mengganti kalimat yang Allah perintahkan kepada mereka dengan apa? Dengan penghinaan. Ya, mereka menghina Allah, berolok-olok kepada Allah. Allah katakan hiqqah, mereka katakan hinta. Sama seperti ya, Al-Jahmiyah atau orang yang berpendapat hal tersebut, mereka katakan Allah katakan istawa, mereka katakan istaula. Subhanallah, sama saja. Ini kita baca dengan syahid terakhir, ya, syahid terakhir. Qala, dan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, umira al-yahud bi an yaqulu hiqqatun fa abaw wa qalu hiqqatun lillahwani. Ya, Allah memerintahkan Yahudi mengucapkan hiqqah, mereka menolak. Karena apa? Lahwani, mereka bersenda-senda kepada Allah, berolok-olok. Mereka katakan apa? Hintah. Ya, hintah itu maknanya unggas, bebek. Yang mana kalimatnya sama, tambahan nun. Jadi bukan maknanya minta ampunan, tapi maknanya apa? Sebuah hewan unggas. Ini bukan penghinaan. Wa kadzalika al-jahmi ila la mustawa. Begitu juga orang Jahmiyah. Allah katakan dalam Al-Qur'an Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Apa mereka katakan? Ba'aba wa zadal kalam. Al-Jahmi di sini Jahm Safwan. Nah, ba'aba wa zadal kalam lin-nukrani. Dia menolak dan dia menambah kalimat lam. Ya, istawa dia akhirnya alif. Sebelum alif dia tambah dengan lam. Jadi istaula. Untuk apa? Lin-nukrani, untuk mengingkari ayat-ayat Allah, menyesatkan umat Islam. Nunul yahud wa la mujahmi huma fi wahyi rabbil arsy zaidatan. Apa kata Ibnu Qayyim? Nun yang ditambahkan oleh orang Yahud di kalimat hiqqah dan lam yang ditambahkan oleh Al-Jahm Safwan itu dua buah hal yang ditambah di kitab Allah. Ya. Mereka menambahnya di kitab Allah. Hiqqah menjadi hiqqah, istawa menjadi istaula. Dan menolak ini merupakan pelajaran yang sangat mulia, ya. Pelajaran yang sangat mulia yang insyaallah ini menjadi bekal kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah.
kita memahami bahwasanya Allah berada di atas arsy, Allah berada di atas segala makhluknya, makin besar keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Allah. Dakwah semampumu.